Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua. Untuk hari ini kita akan belajar tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Sebelum dimulai, Pak Guru ingatkan untuk anak-anak yang belum mengisi absensi, silakan mengisi absensi melalui link absensi siswa yang sudah Pak Guru share melalui grup. Pembelajaran hari ini diharapkan dalam muatan bahasa Indonesia, siswa mampu menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Kemudian, siswa mampu menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tertulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk muatan ilmu pengetahuan sosial, siswa mampu menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Selain itu, siswa mampu menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Yang terakhir, dalam muatan ilmu pengetahuan alam, siswa mampu memahami komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana, serta siswa mampu membuat rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tokoh dari Indonesia, yaitu Pak Habibie. Sebelum pembelajaran berlanjut, mari kita ingat kembali tentang teks eksplanasi. Apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Dari teks eksplanasi tersebut, kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Nah, topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Teks eksplanasi disusun menggunakan kalimat efektif. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku itu sendiri merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kata-kata baku digunakan pada acara-acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Mari kita baca teks berikut tentang Pak Habibie dengan cermat. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Pak Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Pak Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol, terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar, selepas SMA beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Pak Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Pak Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang, seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method, yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Nah, adakah di antara kalian yang ingin menjadi penerus Pak Habibie, menjadi penemu yang luar biasa dan prestasinya sangat mendunia? Semoga cita-cita kalian tercapai ya. Dari teks bacaan tersebut, mari kita identifikasi tentang topik, kesimpulan, dan pesan apa yang terkandung dalam teks tersebut. Jangan lupa kalian kerjakan di buku tugas kalian ya. Kemudian, hasil dari kerjaan kalian dikirim melalui link yang sudah Pak Guru share di dalam WA Group. Sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Apa sih gambarnya? Gambar berikut ini adalah proses distribusi dalam kegiatan ekonomi. Mari kita ingat kembali tentang pengertian dari distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Pada zaman dahulu, distribusi hasil perkebunan dan pertanian dilakukan dengan alat transportasi sederhana seperti pedati, becak, ataupun sepeda.
Dengan adanya kemajuan teknologi transportasi, maka penyaluran barang menjadi lebih mudah. Teknologi mempunyai peran penting dalam perubahan masyarakat. Kemajuan teknologi membawa perubahan pada berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah perubahan dalam bidang ekonomi. Saat ini, kegiatan ekonomi yaitu produksi dan distribusi sudah menggunakan teknologi yang maju. Penggunaan teknologi memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi dengan cepat. Sebelum adanya teknologi, masyarakat melakukan kegiatan produksi secara tradisional. Petani memanfaatkan tenaga kerbau atau menggunakan cangkul untuk membajak sawah. Setelah panen, padi ditumbuk menggunakan alu dan lesung. Kegiatan ini membutuhkan tenaga lebih besar dan waktu lebih lama sehingga pemenuhan kebutuhan memerlukan waktu lama. Saat ini, sebagian besar petani sudah menggunakan teknologi dalam bertani. Petani menggunakan traktor untuk menggarap sawah. Mereka juga menggunakan mesin penggilingan untuk mengolah padi menjadi beras. Teknologi tersebut memudahkan kegiatan produksi padi. Pekerjaan petani pun menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Sebelum adanya teknologi, petani bekerja sama untuk membajak sawah. Masa panen diputuskan melalui musyawarah. Semenjak adanya teknologi, budaya kerjasama dan musyawarah mulai hilang. Petani dapat membajak sawah sendiri menggunakan traktor. Kemajuan teknologi juga berperan besar dalam kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi. Setelah sarana transportasi berkembang pesat, para produsen dapat menyalurkan hasil produksi ke berbagai wilayah. Mereka memanfaatkan kemajuan sarana transportasi seperti mobil bak terbuka untuk mengangkut hasil produksi seperti sayur, buah, padi, dan jagung. Hasil produksi tersebut disalurkan ke pasar-pasar sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Selain kebutuhan warga dalam negeri, kemajuan sarana transportasi juga berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat luar negeri. Hasil produksi dalam jumlah besar didistribusikan ke luar negeri menggunakan kapal. Kapal besar dapat mengangkut barang seberat ratusan ton serta menempuh jarak jauh. Kemudahan proses distribusi membuat masyarakat dapat memperoleh kebutuhan dengan mudah. Akibatnya, perilaku konsumtif pun meningkat. Dari penjelasan tersebut, kita dapat membandingkan kehidupan sosial budaya sebelum dan sesudah adanya teknologi dalam kehidupan ekonomi. Nah, sekarang kalian kerjakan soal-soal berikut di buku tugasmu, dan jangan lupa untuk mengirimkan tugas melalui link yang sudah dikirim ke WA Group. Selain penemuan atau kemajuan di bidang transportasi, penemuan di bidang kelistrikan juga sangat membantu untuk kita semua. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah membuat rangkaian listrik secara seri dan paralel. Apa sih yang dimaksud dengan rangkaian seri dan paralel? Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hanya memiliki satu aliran edar saja, sedangkan rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang memiliki aliran listrik lebih dari satu aliran edarnya. Untuk kali ini, kita akan belajar tentang persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Persamaan antara rangkaian seri dan paralel antara lain 1. Daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Yang kedua, kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Yang ketiga, kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Sebagai contoh, semakin panjang kabel yang digunakan, maka hambatan listrik kemungkinan akan semakin besar pula.
Perbedaan antara rangkaian seri dan paralel dapat dilihat dari ciri khasnya beserta kelebihan dan kekurangan setiap rangkaian tersebut. Untuk ciri khas rangkaian seri, yang pertama, rangkaian listrik yang hanya memiliki satu aliran listrik saja. Yang kedua, membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit daripada rangkaian paralel. Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Selain itu, jumlah lampu yang digunakan pada rangkaian seri juga berpengaruh pada cahaya yang dihasilkan. Semakin banyak lampu yang digunakan, maka cahaya lampu yang dihasilkan semakin redup. Yang keempat, jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Untuk ciri khas rangkaian paralel, yang pertama, rangkaian listrik yang memiliki lebih dari satu aliran listrik. Yang kedua, membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar daripada rangkaian seri. Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Selain itu, jumlah lampu yang digunakan pada rangkaian paralel tidak berpengaruh terhadap cahaya yang dihasilkan. Semakin banyak lampu yang digunakan, maka cahaya lampu akan tetap sama terangnya. Yang keempat, jika salah satu aliran listrik terputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain, sehingga alat listrik lain tetap menyala. Setelah menyimak tentang penjelasan persamaan dan perbedaan dari rangkaian listrik seri dan listrik paralel, tugas kalian sekarang adalah membuat persamaan dan perbedaan dari rangkaian listrik seri dan listrik paralel dengan menggunakan diagram Venn. Jangan lupa tugas kalian dikirim melalui link yang sudah Pak Guru share melalui WA Group. Alhamdulillah, pembahasan telah selesai. Untuk anak-anak yang ingin menanyakan tentang suatu hal terkait materi yang telah disampaikan, bisa langsung menanyakan melalui WA Group untuk kita diskusikan. Tetap jaga kesehatan dan semangat untuk belajar meskipun pada masa pandemi COVID-19. Pak Guru pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.